Bab 80-81. Sakit hati gadis CEO. Selesai prewedding, kini Irene dan Davin sudah berada di restoran, tidak jauh dari tempat pemotretan. Mereka mampir untuk makan siang. Sudah tidak marah kan? Tanya Irene memasukkan sendok ke mulutnya. Karena hari ini kamu ngajakin foto prewedding, jadi aku sudah enggak marah lagi, ucap Davin tersenyum senang. Irene mangguk-mangguk sambil menikmati makanannya, lalu ada seseorang pria yang menghampiri mereka. Hai Dav, ternyata kamu di sini juga, sapa Fadil sambil melirik ke arah Irene. Iya, kamu ada urusan apa di sini, ucap Davin menatap Fadil. Ya biasalah kerjaan, ucap Fadil langsung duduk di samping Irene. Davin yang melihatnya pun tak suka, ia berusaha untuk menahan emosinya. Aku ke toilet dulu, ucap Irene beranjak dari duduknya. Ia merasa tak nyaman ketika Fadil mendekatinya. Jangan lama-lama, ucap Davin. Irene hanya mengangguk lalu pergi. Tadi itu siapa? Pacar lo? Tanya Fadil. Calon istri, jawab Davin. Iu mau nikah, ucap Fadil terkejut. Ya, ucap Davin singkat. Beneran lo mau nikah? Tanya Fadil memastikan. Cek terserah kalau gak percaya, kesal Davin seakan ucapan hanya dianggap bercanda oleh Fadil. Hei bro, cewek tadi boleh juga bodinya, bisa kau kenalkan aku padanya, ucap Fadil menarik turunkan alisnya. Ia masih tak percaya apa yang Davin bilang. Kau, ucap Davin terpotong saat Irene sudah berada di belakang Fadil, meletakkan jarinya ke bisbir agar Davin diam terlebih dahulu. Kalau di atas ranjang pasti luar biasa, ucap Fadil dengan otak kotornya. Jangan bermain dengan perempuan lagi, ingat hargailah perempuan. Begitu sebaliknya, ucap Davin datar berusaha menahan emosinya. Cek cewek itu sama saja pura-pura munafik padahal nyatanya mau cek, ucap Fadil meremehkan. Davin yang berada di depannya amarahnya, yang sudah memuncak namun sekuat tenaga ia mencoba untuk menahannya. Kau tahu bro cewek itu, ucap Ferdi terpotong dikala ada seseorang yang membogem mentah wajahnya. Bak baf. Piar. Suara benda-benda jatuh menjadi pusat perhatian para pengunjung. Kenapa kau memukulku? Geram Fadil menunjuk Irene. Ya sudah, dari tadi Irene menahan amarahnya hingga ia sudah tak tahan lagi. Ingat, tunjuk muka Fadil. Wanita itu seperti berlian, jika kau merusak berlian itu maka kau akan menyesal. Hargailah perempuan manapun, begitu juga sebaliknya hargailah laki-laki, sebelum kau menyesal seumur hidup, ucap Irene lantang lalu ia menggandeng tangan Davin ke arah kasir, guna menggantikan perabotan yang ia rusak. Kenapa kau menarikku? Aku kan ingin menghajarnya juga, kesal Davin saat mereka sudah di mobil. Cek gak perlu itu, muka pasti sembuhnya paling sedikit juga seminggu, santai Irene. What? Seminggu? Hai, kaget Davin bergidik ngeri. Kapan kau akan pulang ke Indonesia? Tanya Irene mengalihkan pembicaraan. Kau kapan? Tanya Davin menyalakan mesin mobilnya. Mungkin lusa, ucap Irene memakan snack yang sengaja ia taruh di mobil. Kalau begitu aku juga lusa, sekalian kita naik jet pribadiku, gak usah ngantri naik pesawat. Orang kaya kok ngantri, sindir Davin bercanda. Suka hatilah, ucap Irene kesal. Suka hatilah, ucap Davin menirukan ucapan Irene. Mau mampir ke tempat lain tidak? Tanya Davin. Langsung pulang saja, ucap Irene mulai memejamkan mata. Ia merasa lelah saat melakukan prewedding tadi. Sampai di mansion Davin memberhentikan mobilnya, lalu ia menatap Irene yang ternyata sudah memejamkan matanya. Pasti kamu lelah ganti make up dan baju bolak-balik,
ucap Davin menatap Irene mengelus pipi Irene. Terima kasih untuk semua perhatianmu selama ini, ucap Davin mencium kening Irene. Lalu ia turun dari mobil membuka pintu mobil di samping Irene. Kemudian ia mengangkat tubuh Irene ala bridal style. Menutup kembali pintu mobil dengan kaki, penjaga yang melihat Irene digendong Davin langsung menghampirinya. Ia takut jika majikannya kenapa-kenapa. Maaf tuan, apa Nona Irene baik-baik saja? Tanya penjaga itu cemas. Iya, dia hanya tertidur saja, ucap Davin pelan. Syukurlah, lega penjaga itu mengusap dadanya. Bisa minta tolong bukakan pintu itu, pinta Davin menunjuk dengan dagunya. Tentu tuan, ucap penjaga itu kalau membukakan pintu untuk Davin. Terima kasih, ucap Davin ketika sudah masuk ke mansion. Sama-sama tuan, ucap penjaga itu lalu menutup kembali pintu itu kemudian ia kembali berjaga. Davin berjalan ke atas ketika ia hendak menaiki tangga ia bertemu dengan Nina juga menanyakan hal sama dengan penjaga tadi, Nona Irene kenapa tuan? Ucap Nina khawatir. Dia hanya tidur, bisakah kau membukakan pintu kamar Irene untukku? Pinta Davin. Tentu tuan, ucap Nina lalu Davin meneruskan langkahnya menuju kamar Irene diikuti oleh Nina. Kau selalu menanam kebaikan, dan lihatlah banyak orang yang baik pula kepadamu, batin Davin. Silahkan tuan, ucap Nina membuka pintu, terima kasih, ucap Davin lalu masuk ke dalam, sama-sama tuan, ucap Nina menutup pintu. Lalu Davin berjalan mendekati ranjang meletakkan tubuh Irene. Dengan pelan lalu ia menyelimuti tubuh Irene, dengan selimut tebal karena cuaca hari ini sangat dingin. Selamat tidur sayang, mimpi indah, I love you, ucap Davin merapikan selimut Irene lalu mengecup kening Irene. Kemudian ia meninggalkan Irene yang sedang tidur di kamarnya. Bab 81. 2 bulan lebih sudah, hubungan Davin dan Irene baik-baik saja, tidak ada masalah apapun. Kini 1 minggu lagi pernikahan Irene dan Davin akan segera dilaksanakan. Undangan pun sudah disebar pada seluruh rekan kerja, dan para karyawan persiapan pernikahan pun sudah selesai, tinggal nunggu hari H saja. Irene memang sengaja menyiapkan, dari jauh-jauh hari supaya tidak ada yang terlewatkan, di rumah Irene tepatnya di meja makan. Pagi ma, pagi ai, ucap Irene saat berada di meja makan, pagi kak, ucap ayah. Pagi tumben sudah rapi ayah juga kalian mau kemana, tanya Mama Andini. Kita mau desa jenguk Papa Irene ma, ucap Irene mengambil makanan. Kalau ayah mau kemana? Tanya Mama Andini menuang minuman. Ayah ikut kakak, jawab ayah memasukkan sendok ke mulutnya. Oh, ucap Mama Andini beroh ria aja. Lalu mereka mulai, bukan lebih tepatnya Mama Andini dan Irene yang mulai makan, sedangkan ayah sudah memakan makanannya duluan. Setelah selesai sarapan, Irene dan ayah bersiap untuk berangkat ke desa tinggal menunggu Davin saja. Papa Irene berada di desa yang tidak jauh dari kota, di sana tempatnya udaranya sangat bersih dan sejuk, cocok bagi Papa Irene yang sedang masa pemulihan. Papa Irene dirawat oleh perawat yang diperkerjaan Irene untuk papanya, asisten Ray juga tinggal di sana menemani Papa Irene di desa. Awalnya Irene ingin memperkerjakan asisten Ray di kantornya, tapi asisten Ray menolak keras karena ia merasa trauma. Kebangkrutan perusahaan Mahesa membuat traumanya mendalam. Hingga asisten Ray memutuskan untuk menemani Papa Irene saja, sambil bekerja di desa walaupun gaji tak seberapa, tapi ketenangan yang ia dapatkan saat ini luar biasa katanya. Soal perusahaan Mahesa kini beralih ke tangan Irene,
perusahaan itu uang yang didapat nantinya untuk disumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan biar tidak sial, pikir Irene. Sudah siap? Tanya Davin menghampiri dua wanita cantik yang ada di ruang tamu. Sudah datang ternyata, kukira besok baru nyampe, sindir Irene. Hehe, Davin hanya tersenyum kaku, sebab ia mengakui kalau ia terlambat 1 jam dari waktu janji. Udah ayo Kak, kita berangkat sekarang, takutnya panas, saut ayah menggandeng tangan Irene. Lalu mereka berjalan ke arah mobil. Davin membukakan pintu untuk dua tuan putri. Setelah mereka masuk baru Davin menutup pintu, lalu ia berjalan mengitari mobil masuk di kursi kemudi. Sudah siap? Tanya Davin menyalakan mesin mobil. Sesuai aplikasi ya Pak, canda ayah bak penumpang yang sedang naik taksi online. Siap Nona, jangan lupa bintang 5 ya Nona, ucap Davin menimpali candaan ayah. Beres Pak, ucap ayah mengangkat 2 jempolnya. Kemudian mobil pun melaju memecahkan jalanan kota, yang begitu padat. Maklum hari weekend jadi banyak orang yang jalan keluar. 2 jam kemudian mereka sudah sampai di depan rumah Papa Irene. Suasana di sana terlihat begitu asri, banyak pohon besar. Ayah bangun, ucap Irene menggoyangkan lengan ayah. Ayah ayo bangun, kita sudah sampai, ucap Irene memencet hidup ayah. Ish kakak, ayah kan gak bisa nafas, gerutu ayah mengusap hidungnya. Ayo turun, kita sudah sampai, ucap Davin menatap mereka bergantian. Kita sudah sampai ya, wow di sini sejuk sekali Kak, kagum ayah turun dari mobil lalu berputar-putar. Cek dasar anak kecil, ayo masuk, ajak Irene sedangkan Davin hanya menggeleng kepala. Ayo Kak, ucap ayah menghampiri Irene lalu menggandeng tangan Irene. Ting tong. Bel rumah dipencet, tak lama kemudian keluarlah seorang perawat tersenyum ramah. Nona Irene datang, silakan masuk Nona dan Tuan, ucap perawat itu. Bagaimana kabar Papa Mbak? Tanya Irene saat mereka sudah duduk di sofa. Papa Non Irene sangat baik, sekarang sudah bisa berjalan, walaupun masih beberapa langkah saja, jelas perawat itu. Oh, Irene mangguk-mangguk. Kalau bicaranya, tanya Irene. Bicara juga sudah lancar tapi masih ada beberapa kata yang kurang jelas, jawab perawat itu. Lalu kemana asisten Ray? Tanya Irene celingukan. Asisten Ray sedang di ladang sedang panen padi, jelas perawat itu. Kalau istrinya? Tanya Irene lagi. Istrinya pergi Non, istrinya tidak betah hidup miskin katanya, jelas perawat itu. Aduh sampai lupa buatin minum, mau minum apa Nona dan Tuan? Tanya perawat itu menatap mereka gantian. Apa aja Mbak, ucap mereka berbarengan. Kompak sekali kalian, ucap perawat itu tersenyum berdiri. Iya dong Mbak, kita kan keluarga, timpal ayah dengan senyum lebarnya. Ya, ucap perawat itu mengangguk paham. Tunggu sebentar ya saya buatin minum, ucap perawat itu lalu berjalan menuju dapur. Kakak ke belakang dulu ya, ucap Irene pada ayah. Ucap ayah terpotong. Ayah di sini menemaniku, kau pergilah, potong Davin tersenyum. Awas jangan ribut ya, peringat Irene menatap mereka berdua. Siap komandan, ucap mereka serentak sambil memberi hormat pada Irene. Ada-ada saja kalian, ucap Irene tersenyum menggeleng, lalu ia pergi ke belakang meninggalkan Davin dan ayah. Kak, kenapa kakak cegah ayah ikut? Tanya ayah saat Irene sudah pergi. Biarkan kakakmu selesaikan masalahnya sendiri dulu, beri waktu mereka sedikit lebih lama, jelas Davin. Tapi kenapa kakak masih ngurusin papanya? Ya padahal papanya sudah jahat pada kakak Irene.
Tanya ayah menatap Davin dengan polosnya. Davin tersenyum, kemudian tangannya mengusap kepala ayah pelan. Ayah, seburuk apapun perlakuan Papa Irene pada Irene, beliau tetap Papa Irene. Ada pepatah yang mengatakan, darah lebih kental daripada air, yang artinya ikatan keluarga itu lebih penting daripada orang lain. Jelas Davin tersenyum. Gitu ya kak, ucap ayah mangguk-mangguk. Minuman sudah datang, maaf ya seadanya saja, ucap perawat itu yang baru datang membawa minuman. Tidak apa-apa mbak, malah kita yang ngerepotin, ucap ayah tersenyum. Ah enggak kok, diminum tuan, ucap perawat itu pada Davin, dan Davin hanya mengangguk sebagai jawaban. Di mana Nona Irene? Tanya perawat itu mencari Irene. Katanya dia ke belakang mbak, ucap ayah. Oh, ucap perawat itu beroh ria aja. Sedangkan di halaman belakang, terlihat Papa Irene sedang berlatih berjalan dengan susah payah. Irene yang sedari tadi masih diam di pintu halaman belakang, sambil menatap papanya sendu, ia rindu akan sosok papa yang selalu menyayanginya waktu kecil, tapi semua itu sirna saat ia beranjak dewasa.